Shalom, jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus yang menerangkan kepada kita seperti apakah kerajaan Allah itu. Nah, bicara tentang kerajaan Allah, saudara, ini adalah satu konsep yang bagi manusia itu sulit dimengerti, karena tidak ada padanannya di dunia ini. Kalau kita bicara tentang kerajaan Inggris, kerajaan Jepang, bahkan Jogja, mereka punya konsep-konsep yang kita ngerti karena di dalam dunia itu contohnya sudah banyak dan kita bisa melihat secara langsung. Namun lain halnya dengan kerajaan Allah yang bagi sebagian orang itu rasanya begitu abstrak, begitu enggak jelas, sehingga banyak orang miss the point tentang kerajaan Allah ini. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk membuka hati dan mendengar baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan-perumpamaan dari kehidupan sehari-hari supaya kita bisa menikmati dan hidup di dalam kerajaan Allah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Four Soils and Four Hearts. 4 macam tanah yang menggambarkan tentang 4 macam hati manusia di dalam menanggapi benih firman Tuhan yang melambangkan kerajaan Allah. Nah, saudara, ada begitu banyak orang yang kagum sekali akan pengajaran Tuhan Yesus. Bukan hanya karena Yesus mengajar dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, namun metode penyampaian Tuhan Yesus ketika ia mengajar itu juga begitu sederhana, begitu simpel, sehingga mudah dimengerti oleh para pendengarnya. Kenapa? Tuhan Yesus itu mengajar lebih tajam, lebih mudah dimengerti daripada ahli-ahli Taurat? Jawabnya, karena Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari sehingga orang itu lebih gampang connect, orang lebih gampang mengerti dengan pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Meskipun selain menggunakan perumpamaan, terkadang Tuhan Yesus juga langsung menyampaikan pengajarannya secara straightforward, tanpa tedeng aling-aling. Sehingga banyak orang, khususnya orang-orang Farisi, menjadi kaget. Bayangin aja saudara, di hadapan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan mereka ini adalah keturunan ular beludak. Bayangin saudara, diulo-ulo ke orang-orang yang dihormati, orang-orang yang ngerti agama pada waktu itu, orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat dibilang, kalian tuh hatinya seperti ular yang jahat. Wah, itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengagetkan langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian itu seperti kuburan yang luarnya kelihatannya rapi, bersih, bagus, tetapi sesungguhnya dalamnya kotor, penuh dengan kebusukan. Nah, saudara, karena cara Tuhan Yesus mengemas pengajarannya yang begitu dinamis dan begitu kreatif inilah, ada begitu banyak orang yang sangat-sangat tertarik untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Yohanes 7:46, dikatakan di sana ada orang yang mengatakan belum pernah ada seorang manusia yang berkata-kata seperti orang itu, maksudnya Yesus. Di sini kita melihat begitu banyak orang memuji kehebatan Tuhan Yesus dalam mengkomunikasikan pengajarannya sehingga mendapatkan tempat yang baik di dalam hati pendengarnya. Di sini kita melihat bahwa Yesus adalah master
of communicator. Yesus adalah gurunya orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan efektif, dengan luar biasa, sehingga mengubahkan paradigma serta kehidupan banyak orang. Nah, ide perumpamaan Tuhan Yesus itu diambil dari keseharian Yesus, mulai dari kecil sampai usia 30 tahun. Sebagai anak tukang kayu yang membantu pekerjaan-pekerjaan Yusuf ayahnya, ia melihat begitu banyak hal dalam hubungan antar manusia, dalam pekerjaan sehari-hari, dan hal-hal yang sifatnya itu sangat sederhana itu dipakailah untuk menjadi jembatan komunikasi antara Yesus dengan para pendengarnya, sehingga berita tentang the kingdom of God, kerajaan Allah itu bisa menyentuh begitu banyak orang. Nah, saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus itu menggunakan berbagai perumpamaan itu mulai dari bidang agriculture. Perumpamaan tentang penabur, tentang menuai, tentang pertumbuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mulai memakai food industry sebagai cara ia menyampaikan kebenaran. Baking, ya, bikin roti dengan ragi dan lain sebagainya. Bahkan saudara, bagaimana menangkap ikan, kemudian mengolahnya, ini dipakai Tuhan secara luwes sehingga orang itu gampang untuk lebih memahami konteks dan isi pengajaran Yesus. Demikian juga bidang real estate. Contoh perumpamaan tentang pembelian tanah, kepemilikan rumah, itu pun satu hal yang dipakai Yesus. Bahkan retailing, ya, contoh dalam menjual mutiara. Nah, ini juga satu hal yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan, dan Tuhan Yesus mengcapture, menangkap itu semua untuk bisa menjadi jembatan komunikasi yang sangat indah. Nah, hari ini kita akan membuka hati kita dan melihat Matius 13, karena kita akan melihat perumpamaan pertama yang akan kita bahas dari Matius 13 ini, yaitu perumpamaan tentang penabur dan 4 macam tanah. Ya, penabur dan 4 macam tanah. Ini satu perumpamaan yang sangat unik, karena Tuhan Yesus sendiri yang langsung memberikan maknanya. Di mana Tuhan Yesus itu berbicara tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benih, dan memang ini adalah satu gambaran yang sangat umum di daerah-daerah pertanian. Yuk kita akan membaca ayatnya di dalam Matius 13, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Nah, jadi saudara, kita mulai hari ini dari perumpamaan ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Dikatakan ada seorang petani yang menaburkan benih. Dan ketika ia menaburkan benih, ia menaburkannya begitu saja dengan gerakan melingkar.
Pada zaman dulu saudara, benih itu ditampung dalam sebuah tas oleh petani, banyak begitu, kemudian petani menaburkan benihnya itu dalam gerakan melingkar. Ya, 1, 2, 3, ser, ditabur, tabur. Ya. Nah, Alkitab mengatakan pada waktu benih itu ditabur, ada benih yang jatuh di pinggiran jalan yang keras. Itu nomor 1. Tapi ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu, ya, atau rocky soil, tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, benih itu ada yang jatuh di tanah semak berduri. Dan yang keempat, ada benih yang jatuh pada tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang produktif, sehingga benih itu bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, dan akhirnya berbuah lebat. Nah, kalau kita melihat perumpamaan ini, apa sih arti dari perumpamaan ini? Kita melihat penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita harus catat baik-baik, penaburnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, benih yang ditaburkan itu melambangkan firman Tuhan yang disebar. Firman Tuhan yang ditaburkan. Dan 4 macam tanah ini menggambarkan 4 macam sikap hati manusia yang mendengarkan firman yang ditaburkan. Jadi saya ulangi, penaburnya siapa? Tuhan Yesus. Betul. Benih itu melambangkan apa? Firman Tuhan. Dan tanah melambangkan apa? Melambangkan sikap hati manusia dalam menerima firman yang ditaburkan oleh Yesus. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan baik-baik, kebenaran utama dari perumpamaan ini, yaitu mayoritas orang yang mendengar berita Injil atau firman Tuhan, itu tidak diselamatkan karena respon yang salah. Kalau Anda perhatikan dari 4 sikap hati nomor 1, 2, 3 enggak selamat. Hanya yang keempat, benih yang jatuh pada tanah yang subur itulah yang akan diselamatkan. Jadi di sini kita melihat it's all about response. Semuanya itu adalah tentang respon kita di dalam menanggapi firman Tuhan yang sampai di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan bahas satu-satu 4 macam tanah yang menggambarkan 4 macam hati manusia dalam menanggapi firman Allah. Yang pertama, ada benih yang jatuh pada tanah keras di pinggiran jalan. Ini saya sebut sebagai a blinded heart. Hati orang yang matanya secara rohani dibutakan oleh iblis. Coba lihat ayatnya di dalam Markus 4 ayat yang ke-15, dikatakan juga di sana, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, saudara, tipe yang pertama adalah tipe orang-orang yang digambarkan seperti tanah yang keras di pinggir jalan. Ketika benih itu jatuh di atas tanah yang keras itu, saking kerasnya, maka benih itu sama sekali tidak bisa bertumbuh. Benih itu memang sudah di atas tanah, tapi nggak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya mati. Karena apa? Saking kerasnya tanah tersebut.
Ini menggambarkan tentang hati orang-orang yang ditipu oleh segala tipu daya iblis. Ini yang saya sebut the deceived heart. Akibat setiap hari iblis itu membisikkan berbagai macam tipuan-tipuan yang akhirnya dipercaya oleh banyak orang sebagai, wah ini kebenaran. Maka mereka meskipun sudah menerima firman, sudah mendengar firman, sudah ditaburi oleh firman, mereka mengeraskan hati mereka terhadap firman karena bisikan-bisikan iblis, bujukan-bujukan iblis untuk hidup di dalam dosa itu lebih menarik kehidupan mereka. Jadi saudara, meskipun mereka ini mendengar firman di gereja, melalui berbagai media. Zaman sekarang kan banyak saudara, melalui YouTube bisa dengar firman, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WA dan lain sebagainya, berbagai media mereka mendengar dan menerima serta membaca firman, tapi semuanya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Segera melupakan firman itu. Firman yang mereka terima atau mereka dengar tidak sampai dalam tahap menyimpan dalam hati, apalagi melakukannya. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga hatinya dan membiarkan iblis membutakan mata mereka, sehingga hati mereka terus berkeras hidup di dalam dosa. Dan Alkitab katakan akhirnya iblis mengambil dan membuang benih firman itu. Nah saudara, di sini kita ditegur, jangan hanya jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman yang setia. Matius 6 ayat yang ke-26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melaksanakannya, ia sama dengan orang yang apa? Bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tuh ya. Orang yang mendirikan rumah di atas pasir itu artinya orang yang mendirikan rumahnya atas value, nilai-nilai yang ada dalam dunia yang binasa ini. Akhirnya apa? Hancur. Akhirnya apa? Binasa. Akhirnya apa? Ketika ada badai tofan kehidupan itu menyerang, orang ini nggak punya pegangan. Semua firman yang mereka terima, yang mereka dengar, mungkin karena mereka juga orang Kristen, yaitu tidak ada gaungnya dalam kehidupan mereka. Kenapa? Selama ini mereka menolak dan mengeraskan hati mereka, sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Nah, saudara, kesimpulannya apa? Terhadap orang-orang seperti ini, Tuhan katakan mereka binasa. Kenapa? Tidak mau percaya kepada firman Tuhan 100%, tapi menolaknya dengan kekerasan hati yang luar biasa. Bicara tentang mengeraskan hati, saudara, saya teringat dengan kisah Firaun. Pada waktu ia menolak Musa yang datang untuk meminta bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Selama 10 kali Tuhan sudah memberikan kesempatan lewat firman-Nya melalui Musa kepada Firaun untuk melepaskan orang Israel. Tapi Firaun kekeh, dia berkata, tidak mau melepaskan tenaga kerja super murah. Lah kalau orang Israel dilepas, kita nggak punya budak, siapa yang ngerjakan proyek-proyek Mesir yang luar biasa ini? Nah, akhirnya kalau Anda membaca, ia mengeraskan hatinya dan tidak mau melepaskan bangsa Israel, sehingga akhirnya firman Tuhan berkata, Tuhan juga mengeraskan hati Firaun. Coba perhatikan Firaun.
dia itu melihat demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa lewat ke-10 tulah, tapi tidak memperhatikan bahwa itu adalah suara dari Allah Jehovah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang sudah menyentuh sanubarinya. Ia melihat tapi gak mudeng. Ia melihat tapi matanya dibutakan oleh iblis. Sehingga justru ia melawan Tuhan lewat dengan dukun-dukun Mesir yang dikerahkan untuk mengimbangi Musa. Di sini kita juga melihat bahwa Firaun itu mendengar tapi tidak mendengarkan. Dalam bahasa Inggris, hear but not listening. Dalam bahasa Jawa, krungu ning ora ngrungokake. Nah ini saudara, dengar tapi tidak mendengarkan isi hati Tuhan lewat Musa. Ia merasakan segala tulah-tulah yang menakutkan dan begitu mengerikan, tapi cuek saja kepada suara Tuhan. Kenapa? Jawabannya, karena ia mengeraskan hati. Dan akhirnya ia pun binasa. Jangan jadi orang Kristen tipe yang pertama ini, saudara. Karena apa? Karena setiap firman yang engkau dengar dari radio, dari media, dari gereja, dari mana-mana, itu tidak akan bisa bertumbuh karena engkau membiarkan iblis menguasai hidupmu, membiarkan dosa menguasai hidupmu, sehingga hatimu menjadi keras dan firman Allah tidak bisa bertumbuh di dalam kehidupan. Itu tipe yang pertama. Nah, sekarang kita masuk tipe yang kedua, yaitu benih itu jatuh pada tanah yang berbatu-batu. Ini yang saya sebut dengan shallow heart, hati yang dangkal dan yang tidak tahan uji. Coba kita lihat ayatnya, Matius 13, 5-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi setelah matahari terbit, panas mulai muncul, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanah berbatu adalah tanah yang dangkal. Benih itu tumbuh sedikit, namun ketika sinar matahari mengajaknya berfotosintesis, benih itu segera cepat layu karena gak tahan panas dan tidak bisa berakar sebab tanahnya tipis dan dangkal. Nah, saudara, tipe kedua ini adalah tipe orang-orang yang awalnya menerima firman Tuhan dengan gembira, tapi karena mereka tidak mau berkomitmen untuk membangun akar, saat pencobaan datang, mereka ini murtad dan meninggalkan Tuhan. Saudara, banyak nggak orang-orang Kristen model seperti ini? Banyak. Bahkan mayoritas seperti ini. Ini satu kenyataan yang menyedihkan. Ingat nggak, saudara, pada waktu Tuhan Yesus itu membuat mujizat dan memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau di total-total, saudara, itu jumlahnya dengan wanita, dengan anak-anak bisa kurang lebih 10.000 orang yang mendengar khotbah Yesus, yang terbuka hatinya pada waktu itu dengan sukacita dan makan gratis pada waktu itu. Ya senang toh, secara rohani dipuaskan, secara perut
juga dikenyangkan. Itulah sebabnya ribuan orang yang ikut Yesus dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dengan semangat pada waktu itu. Dengan lewatnya waktu, saudara, pada waktu Yesus ditangkap dan pada waktu Yesus berjalan menuju kayu salib, saya mau tanya, kemana ribuan orang tadi? Kalau Anda perhatikan, banyak di antara mereka juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan Yesus harus menjalani jalan berliku menuju salib yang penuh dengan kengerian itu seorang diri. Bahkan murid-muridnya pun takut untuk bisa mengiringi Yesus sampai di bukit Golgota. Sendiri, saudara. Mana yang ribuan. Mereka tidak bertahan sampai akhir. Ini tipe yang kedua, di mana mereka ini awalnya menerima firman Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Tapi udah, begitu aja. Ketika firman-nya itu mulai keras, mereka berkata, wah ini bukan buat kami. Kami senangnya dengar firman yang enak-enak. Kami sukanya dengan firman yang ringan-ringan, yang entertaining, yang menghibur, yang memotivasi. Kalau menemplak dosa, wah sakit hati saya, panas kuping saya, tersinggung saya kalau dosanya diutik-utik oleh firman Tuhan. Nah, pada waktu itulah akhirnya banyak orang yang meninggalkan Kristus. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Dia berkata seperti ini, saudara. A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats. Akan tiba waktunya, di mana sekarang sudah tiba waktunya, saudara, di mana para gembala yang seharusnya memberi makan domba-dombanya dengan firman Tuhan yang murni, justru menjadi badut-badut yang menghibur kawanan kambing di dalam gereja. Kambing itu diibaratkan, saudara, orang-orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Orang-orang yang mendengar firman, tapi nggak mau komitmen hidup di dalam firman. Orang-orang Kristen KTP tanpa pertobatan. Dan saudara, ketika masalah datang, ujian datang, orang-orang ini gampang sekali meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak punya akar. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 24, ayat yang ke-23, ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tuh ya, hanya orang yang berkomitmen di dalam setiap musim kehidupan, susah, senang, tetap setia kepada Tuhan, tetap menjaga firman itu di dalam hidupnya, tetap melakukan firman meskipun di masa-masa yang sulit. Orang-orang seperti inilah yang akan diselamatkan. Kalau enggak, maaf, sorry, tidak mendapatkan keselamatan itu. Jika Anda membaca di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, dikisahkan di sana ada seorang anak muda yang kaya dan ia sudah mendengar firman Tuhan dan karenanya ia tertarik untuk menjumpai Tuhan Yesus dan mau bertobat menyerahkan diri. Dan dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Supaya saya bisa bertumbuh imannya, saya bisa mengiring engkau. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau selamat, engkau harus mengikut aku, pikul salib, lalu kekayaanmu kamu kasihlah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah saudara, Alkitab mengatakan ketika
si anak sultan, ya anak muda yang kaya ini mendengar, wah saya harus menyerahkan sebagian kekayaan saya kepada orang-orang yang nggak punya, abot, merasa eman-eman, awal. Aduh, saya kerja, saya kumpul-kumpul duit, kan buat saya sendiri, buat saya semua. Masa buat pelayanan, masa buat Tuhan, masa buat orang-orang miskin, buat melayani orang lain. Dan Alkitab mencatat, kemudian anak muda itu meninggalkan Yesus dengan sedih. Karena apa? Hatinya itu masih terikat sangat kepada harta bendanya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Orang ini pernah percaya, tapi karena digandoli dengan kecintaannya kepada harta, kepada dunia, akhirnya dia mundur dan binasa. Ini satu hal yang sangat menyedihkan, tapi ini menggambarkan kekristenan zaman sekarang yang memang seperti itu kondisinya. Banyak orang yang cari Yesus supaya kaya, supaya diberkati, supaya sembuh. Banyak orang yang cari Yesus supaya hidupnya lebih nyaman. Dan parahnya banyak juga pembicara-pembicara yang menggambarkan Yesus itu seperti Sinterklas yang mau memberi segala sesuatu dan dia tidak peduli terhadap dosa-dosamu. Yang penting engkau diberkati, dipulihkan, diselamatkan. Dan ada beberapa orang pengajar yang mengatakan, saya nggak mau ngurusi kehidupan seksualmu, saya nggak mau ngurusi kehidupan pribadimu. Yang penting Jesus loves you, God loves you, dan Tuhan mau memberkati engkau, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang senang mendengar hal-hal yang seperti ini, terpukau. Wah, enak ya. Tapi ketika firman Tuhan itu tidak diajarkan secara menyeluruh, secara balance, secara berimbang, akhirnya banyak pengikut-pengikut Yesus yang salah orientasi, yang salah fokus, dan akhirnya binasa. Ini juga peringatan ya bagi hamba-hamba Tuhan, pembicara-pembicara, bahwa kita ini dipanggil Tuhan bukan untuk memberikan candy gospel atau feeling good gospel, namun kita dipanggil Tuhan supaya kita ini bisa memberitakan firman Tuhan secara benar dan seimbang. Itu sebabnya kita harus suka belajar firman Tuhan senantiasa. Bisa bilang amin? Haleluya. Ini tipe yang kedua. Nah, kita masuk pada tipe yang ketiga, di mana kita melihat benih itu jatuh di atas tanah semak berduri. Inilah yang saya sebut a distracted heart, hati yang mendua. Matius 13:17 dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, benih yang baik itu jatuh di tanah yang ketiga, yaitu di tanah yang mengandung semak duri. Artinya apa? Benih yang baik, firman Tuhan, dan benih yang jahat yang digambarkan sebagai semak duri yang penuh dengan duri-duri tajam, itu bercampur menjadi satu dan bertumbuh bersama. Ini seperti perumpamaan lalang dan gandum. Tapi, saudara, ketika mereka bertumbuh bersama, benih yang baik itu kepepet, terhimpit, tertusuk oleh semak-semak duri ini, sehingga kalau tadinya dia tuh mau bertumbuh dengan baik, karena begitu banyak himpitan, begitu banyak tusukan-tusukan dari duri-duri yang ada, dia menjadi menderita, dia menjadi distracted, tidak fokus lagi untuk bertumbuh, jadi malah ngurusin penyakitnya, sakitnya, tetangga-tetangganya yang menyakitin dia, dan akhirnya
dia pun mati. Nah, ini seperti perumpamaan lalang dan gandum yang pada next time akan kita bahas juga. Nah, di sini kita melihat hati semak duri ini awalnya terbuka kepada firman Allah, menerimanya, tapi tidak menerima dengan gembira. Mengapa demikian? Karena di samping mereka ini menerima firman Tuhan, mereka membiarkan benih-benih lain yang ditabur oleh iblis itu tumbuh di dalam hati mereka. Mereka biarkan benih keraguan itu tetap tumbuh di hati dan pikiran. Meskipun mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka juga membiarkan keraguan itu terus bertumbuh di dalam hati mereka. Ya, ngerti sih Yesus mengasihi saya, tapi apa iya ya? Wong saya dosanya banyak. Ya, saya ngerti. Secara teori Alkitab mengatakan Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan kita. Tapi lihat kondisi seperti sekarang, apa iya ya bisa ya? Mana mungkin ya? Nah itu saudara. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. Tapi ya lihat situasi sekarang, ya pandemi belum selesai, ya toko-toko tutup. Wah susah ya cari uang sekarang. Gimana ya? Takut akan masa depan. Dan bagi banyak orang, ketakutan ini dibiarkan bertumbuh semakin besar sehingga ngalah ke iman di dalam hidup kita. Akhirnya apa? Banyak orang Kristen yang tidak percaya lagi sepenuh kepada firman Allah. Tidak bisa mempercayakan diri sepenuhnya, itu sama juga tidak percaya, saudara. Dan karena hati mereka nggak diberikan 100% kepada Tuhan, akhirnya mereka kompromi dengan dunia ini. Dan ketika mereka kompromi, memeluk dunia yang seperti duri itu ya, waduh, memberikan penyelewengan, distractions, pengalian perhatian, akhirnya tanaman dari iblis itu malah bertumbuh lebat dan menjepit tanaman iman orang-orang percaya. Markus 4:19 berkata, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu saudara, kita melihat orang dengan hati yang dipenuhi dengan semak duri gagal menjalankan firman Tuhan, yaitu kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Karena apa? Karena separuh hatinya ia berikan kepada Tuhan, separuh hatinya ia berikan kepada Mamon, kepada iblis, kepada dunia ini. Dan akhirnya nggak jadi, semuanya hancurlah dan binasalah kehidupannya. Pilih satu saja. Kalau Anda mau mengabdi kepada Allah, ya 100% berikan hidup kita kepada Tuhan. Lakukan firman-Nya dengan setia. Jangan biarkan kesedihan, jangan biarkan kepahitan, jangan biarkan keraguan-raguan, ketakutan, dosa dari dunia ini membelokkan iman kita dari rel yang seharusnya kita jalani dengan setia kepada Allah. Nah, iblis senantiasa mencoba memberikan umpan di kiri, di kanan, supaya kita ini nggak fokus dalam kehidupan kekristenan kita. Dan akhirnya tidak ada lagi di dalam jalur kasih dan anugerah Allah. Pilihan ada di tangan kita semua. Dan saya sebagai gembala menganjurkan Anda semua, apapun situasinya, pilihlah untuk menyerahkan hidup kita mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus
karena Dia adalah gembala kita yang sangat baik. Amin. Haleluya. Nah, saudara, sekarang kita lihat di mana posisi hati kita sekarang. Sudahkah hati kita ini murni di hadapan Allah? Perhatikanlah Matius 6:22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Perhatikan saudara, mata alias panca indera itu adalah pintu masuk dari semua distraction yang ada, gangguan-gangguan yang ada. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kemudian kita olah dalam hati, olah dalam pikiran. Nah, itulah yang membuat banyak orang akhirnya melenceng dari jalur iman yang Tuhan mau. Tuhan katakan kalau matamu itu menyesatkan, congkel. Tentu bukan secara harafiah, matanya dicongkel, berdarah-darah gitu, nggak punya mata lalu buta, ya enggak. Tapi maksudnya hal-hal yang membuat kita ini menjadi tidak fokus kepada Tuhan, kita harus berani memotongnya dalam nama Yesus. Orang yang hobinya taruhan, judi, sehingga meskipun dia orang Kristen tapi dia sangat terikat, dia harus berani memotong teman-teman yang suka ngajak judi, memotong grup-grup WA yang isinya orang yang ngajak judi. Dalam nama Yesus potong dan tidak ikut arus dunia. Kalau orang yang sudah tahu saya kelemahannya nih di bidang keuangan, ya kita harus potong hal-hal yang membuat kita ini bisa mendapatkan kesempatan untuk berbuat negatif. Apapun yang membuat kita ini berpotensi jatuh dalam dosa. Nah, potong itu semua. Supaya apa? Kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kadang perlu kok. Seperti kuda itu pakai kacamata kuda yang lurus terus begitu sehingga kita nggak noleh kiri, noleh kanan, tapi langsung untuk jalan ke depan terus. Anda perhatikan, orang dengan hati yang dipenuhi semak duri itu sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena mereka ini mulai dengan baik, tapi karena itu tadi tidak mau komitmen, tidak mau melakukan firman, mereka ini kompromi dengan dunia dan tidak bisa fokus, akhirnya tidak ada ketetapan hati dalam hidup mereka. Sehingga akhirnya endingnya pun mereka tidak diselamatkan. Jadi saudara, jika tidak ada kebulatan hati, maka kita tidak akan bisa bertahan. Jika Kristus tidak menjadi segala-galanya dalam hidup kita, maka iman kita akan mati. Jadi kesimpulan yang ketiga ini adalah orang-orang yang pernah percaya kepada Yesus, tetapi karena berbagai himpitan, berbagai masalah dunia, berbagai gangguan dari dunia, dibiarkan untuk hidup, bertumbuh, dan semakin menguasai hidupnya, akhirnya imannya hancur, ia meninggalkan Tuhan dan binasa. Sedih ya, jangan seperti orang-orang tipe ketiga ini. Nah, sekarang kita masuk pada yang keempat. Ini yang baik. Benih jatuh di tanah yang subur. Ini bicara tentang fertile heart. Hati yang subur. Matius 13:8 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Inilah saudara, kelompok yang diselamatkan. Karena apa? Karena mereka ini bukan saja menerima firman dengan hati terbuka, tapi orang-orang ini juga menjadi pelaku firman.
Dan hasilnya apa? Ketika mereka melakukan firman, menerapkan firman itu dengan setia di dalam hidup mereka, mereka ini menghasilkan buah-buah yang lebat sampai akhir hidup mereka. Namun saudara, Anda harus perhatikan baik-baik, sekalipun orang-orang ini sama-sama berbuah, tapi ada perbedaan dalam hal kualitas kesuburan tanah. Benih yang ditabur sama, tapi hasilnya berbeda-beda tergantung kesuburan tanahnya. Ada yang suburnya itu 30%, ada yang suburnya 60%, ada yang sangat-sangat subur 100%. Nah, ketika benih itu ditabur, ada yang berbuah 30 kali lipat, 60, bahkan ada yang 100 kali lipat. Saudara, Tuhan rindu supaya hati kita ini semaksimal mungkin bisa subur. Ketika firman itu masuk dalam hidup kita, mungkin kadang firman itu menegur kehidupan kita. Kita merasa nggak nyaman karena dosanya diusik. Tapi saudara, biarkan firman itu mengoperasi kehidupan kita. Biarkan firman Allah itu menghancurkan semua hal yang buruk, yang negatif, ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dosa dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kesehatan rohani, supaya kekuatan rohani itu boleh mengalir dalam hidup kita. Dan kita ini bisa bertumbuh sehat dan seperti firman Tuhan katakan, menghasilkan buah dalam segala musim. Saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan yang ditabur sama. Tapi kualitas hati itu yang membedakan kesuburan setiap orang. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam sejarah, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa seperti John Wesley, pendiri gerakan Metodis di Inggris, John Sung, pembawa obor Injil di China, Evangelis Billy Graham, Agustinus, Bapak Gereja, Reinhard Bonnke, bahkan Rasul Paulus. Mereka itu berbuah luar biasa besar. Firman Tuhannya sama, saudara. Tapi cara mereka menanggapi kondisi hati mereka yang begitu subur, itulah yang menentukan ada yang berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Saudara, Anda jangan berkata, Pak Pendeta, saya mau berbuah di grup 30 kali lipat saja. Jangan begitu, saudara. Ini sama saja menghambat kuasa firman Tuhan. Engkau harus berkata, Tuhan, yang penting saya ingin menjaga hatiku tetap subur, hatiku tetap terbuka kepada firman Tuhan. Maka Tuhan akan mengembangkan kapasitas kita, bisa 60 bahkan 100 kali lipat, tergantung sebagaimana besar ya Anda mau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kunci untuk kita bisa berbuah di dalam segala musim adalah ketekunan menghadapi penderitaan. Hanya orang-orang yang tekun, hanya orang-orang yang tetap bertahan meskipun di dalam penderitaan, itulah orang-orang yang bisa menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kerajaan Allah. Matius 24, 13, 14 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, kesimpulannya apa? Orang yang hatinya subur terhadap firman, bukan saja ia diselamatkan, tapi hidupnya
akan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Saya rindu jemaat semua termasuk pada bagian yang keempat ini. Tipe orang-orang yang hatinya subur, mengasihi firman Tuhan, mengasihi Yesus, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Jangan jadi orang Kristen teori saja, yang pinter Alkitabnya, tapi nggak pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang seimbang di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, dan juga di dalam kelakuan sehari-hari yang memberkati Tuhan dan begitu banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi inilah kesimpulan sudah dari perumpamaan Tuhan Yesus yang pertama. Mari kita cek diri sendiri. Orang Kristen macam apakah Anda? Yang pertama, orang Kristen yang hatinya dibutakan oleh iblis. Jangan seperti ini. Yang kedua, orang Kristen yang dangkal, yang enggak tahan uji, juga jangan seperti ini. Atau orang Kristen yang sukanya mendua hati, ikut Yesus iya, ikut dunia iya. Jangan seperti ini, karena akan binasa juga kehidupan kita. Melainkan, jadilah orang Kristen tipe yang keempat. Orang Kristen yang hatinya subur, yang bertumbuh dan berbuah lebat. Sebab itu firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, ketika kita berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Tuhan, aku mau supaya hidupku itu dipakai Tuhan. Dan Engkau berkata, Tuhan, aku mau tanah hatiku ini subur, sehingga firman yang kuterima boleh bertumbuh, boleh berbuah lebat. Hidupku ini rindu kuserahkan kepadamu, sehingga namamu senantiasa dipermuliakan lewat hidup. Ketika Anda berkata seperti ini, Tuhan disenangkan, dan percayalah, kasih kuasa anugerah Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kita sekarang ini sampai kita masuk ke surga yang kekal dengan selamat. Pastikan Anda menjadi orang-orang Kristen yang subur, sebab orang-orang yang hatinya subur, mereka melihat kerajaan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami terima, meteraikan firman ini di dalam hati kami, dan kami rindu Tuhan, kami menjadi orang-orang Kristen yang hatinya subur, orang-orang Kristen yang senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan, dan orang-orang percaya yang senantiasa mau mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami bukan menjadi hidup yang tanpa buah. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kami tidak berbuah, maka dahan-dahan kami akan dipotong. Namun kami rindu Tuhan, setelah kami mendengar firman, setelah kami melakukan firman, semua firman itu akan berbuah lebat lewat hal-hal yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Karakter kami diubahkan Tuhan, kesaksian kami semakin indah di hadapan Tuhan, hidup kami semakin diberkati dan menjadi berkat bagi kerajaan Allah, bahkan bagi orang-orang lain. Kami percaya Tuhan, ketika kami senantiasa berbuah lebat, kerajaan Allah itu akan semakin menyebar ke seluruh pelosok dunia ini Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang dijangkau dan mengenal kasih karunia Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami, dan kami rindu menjadi pelaku firman yang setia. Haleluya. Amin.